Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani dimanapun Anda berada. Kembali di channel saya, di channel Generasi Tani 833. Hari ini saya masih akan mereview kembali kelanjutan dari video saya sebelumnya tentang budidaya cabai lokal Tanjung. Dan ini adalah posisi di 2 bulan, dimana video yang untuk masih usia 1 minggu ada di video saya sebelumnya. Jadi saya update terus untuk perkembangan dari cabai lokal Tanjung ini. Untuk informasi pemupukan, ini saya sampai saat ini baru melakukan pemupukan pengecoran 3 kali dengan sistem dicor ya, selain pupuk dasar yang dulu saya benamkan di bawah mulsa, yaitu berupa pupuk kandang dan pupuk SP36. Dan untuk pemupukan yang tidak sistem cor juga saya lakukan ini di tengah, sudah saya simpan dengan komposisi NPK Glower, terus ZA, dan juga sedikit SP36 kita tambahkan di tengah. Dan alhamdulillah untuk perkembangan cabenya sudah hijau, mulai subur, dan untuk bunga masih tetap produksi. Dan setelah ini saya ambil juga video untuk usia 2 bulan lebih. Jadi video ini saya ambil minggu kemarin, dan tadi pagi saya mengambil lagi untuk video kelanjutannya. Dan alhamdulillah cabainya sudah mulai ada yang merah, dan bisa kita lihat atau kita cek untuk video kelanjutannya. Nah, ini dia, ada yang merah baru satu. Dan biasanya untuk cabai lokal Tanjung ini kalau udah ada yang memerah satu, insya Allah yang lainnya akan mengikuti. Tapi di fase ini kita harus tetap berhati-hati atau menjaga pola dari penyemprotan insektisida, karena hama di posisi ini yang rentan sekali menyerang tanaman cabai Tanjung ini adalah hama ulat. Jadi selain kita menyemprot dengan pestisida, kita harus melakukan pengambilan secara manual untuk cabai-cabai yang disusupi ulat atau dimakan ulat. Jadi posisi ulatnya ada di dalam, dia masuk atau melubangi. Nah, seperti ini kita lihat, kita ambil saja. Nah, pada kita untuk penyemprotan sini menggunakan insektisida Endur dan Aben ya, kita campur dua jenis insek ini kita campur. Terus untuk punginya saya menggunakan Mankobat. Nah, kita melakukan penyemprotan sekitar 2 hari sekali ya, karena untuk cabai lokal Tanjung ini sangat rentan sekali di fase ini, yaitu serangan ulat. Bahkan kita bisa membuang cabai ini setiap hari. Jadi kalau kita tidak ambil cabai-cabai yang digigit ulat atau yang disusupi ulat ke dalamnya, itu percuma. Jadi meskipun kita tetap semprot, tetap kalau kita tidak ambil cabai-cabai yang digigit ulat, tetap cabai kita bisa habis. Nah, ini untuk posisi di 2 bulan lebih ya, cabainya sudah mulai membesar, dan ini sudah mulai mengeras sebagian untuk kulit dari cabai ini. Tapi untuk cabai yang sudah mulai mengeras, ulat pun tidak mampu untuk menggigitnya. Jadi ulat menyerang cabai yang masih muda, yang kulitnya masih tipis. Nah, bisa kita lihat di sini, alhamdulillah untuk daunnya masih segar. Nah, ini cabainya untuk lokal Tanjung ini besar-besar dan ukurannya cukup panjang, dan ini sangat disukai oleh konsumen, karena di pasar induk sana yang laku yang besar, yang bentuknya itu segitiga ya. Nah, bisa kita lihat ini cabai yang dimakan ulat. Nah, ini kita ambil aja. Nah, ini jangan dibiarkan, tetap nempel di pohon. Jadi tugas kita tiap hari itu harus melihat, terus bawa wadah
Jadi ketika kita ambil jangan dibuang sembarangan di parit, kita jauhkan dari area petanaman cabai Tanjung ini. Kalau istilah di kita itu, kalau di Sunda ya, ini proses noongan disebutnya. Jadi mengintip dari bawah satu persatu tiap pohon diteliti, kalau ada yang bolong kita ambil. Jadi jangan merasa sungkan, kita ambil aja, karena ini kan udah bolong begini nih. Kalau musim hujan ini masuk air, nanti ini busuk. Dan untuk serangan cabai Tanjung di lokasi saya itu cukup banyak. Selain ulat juga ada juga tikus. Tikus juga lumayan merepotkan ini serangannya. Nah, ini kita lihat. Jadi kalau serangan sedang parah-parahnya ini bisa hampir dari luas lahan 50 tumbak itu bisa sampai 50 kg kita buang, bahkan lebih si cabainya itu. Nah, ini kita harus teliti. Nah, ini juga ada lubang di sini, kita ambil. Nah, kita kumpulkan. Ini saya sampel ya. Kalau kita teliti tiap pohon ini bisa lebih ini. Biasanya saya bawa wadah ember. Jadi ketika saya lihat ada yang berlubang, nah ini dia. Kita ambil lagi, kita kumpulkan dulu. Dan ini harus dicek ini semua cabai itu kan di belakang masih ada yang menguning nih. Ini beda kalau misalkan buah cabai yang sudah digigit ulat, warnanya tidak hijau segar ya. Nah, ini saya dapat lumayan, ada sekitar 7 atau 8 ini. Nah, ini dia nih serangan tikus. Nah, ini tomat juga dimakan tikus juga. Jadi untuk serangan dari tanaman area di daerah saya itu sangat kompleks sekali, banyak hamanya. Jadi kita harus betul-betul. Nah, ini kita lihat ya, kita cek satu persatu. Nah, ini udah digigit ulat, ini udah lama kayaknya ini itu dalamnya habis, tinggal kotorannya saja. Nah, ini biasanya suka ada di dalam ini. Dan nah, ini dia nih, ini ulatnya nih, dia bertengger di sini. Jadi kenapa ulatnya bisa besar kalau lubangnya kecil gitu. Jadi dia masuk saat dia kecil, ketika dia masih kecil, masih bayi mungkin ya. Dia masuk ke cabai, terus tumbuh besar di dalam cabai. Jadi kalau posisi ini meskipun kita semprot, tetap dia akan hidup. Meskipun kita menggunakan insek yang sistemik sekalipun, pengalaman saya dia tetap hidup. Jadi kalau kita tidak ambil secara manual, dia akan keluar dan dia akan berpindah ke cabai yang masih utuh. Nah, jadi harus, fungsinya kita mengambil ini adalah untuk menghindari perpindahan ya. Jadi kita itu melakukan dua cara, yaitu dengan penyemprotan secara kimia dan juga secara manual. Nah, ini dia ada juga ulatnya di dalam. Nah, ini kalau dia udah cabai dalam udah habis, dia akan berpindah ke tempat yang lain. Kita buka semua, jadi kita jangan ini ya, kalau untuk cabai ini kelihatan digigit meskipun cabainya besar, ya sudah kita ambil dan kita buang. Nah, ini dia, kita lihat ulatnya ada 2 ekor di sini, kita buang jauh-jauh aja. Oke, untuk sementara informasi lanjutan dari video saya sebelumnya dicukupkan sekian. Nanti kan saya lanjut kembali di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.